azza wa jalla la yata'allamuhu ora belajar sapa man hu ing ilmu illa kejaba liyusiba apa li itu maring oleh bihi kelawan ilmu aradon ing kemewahan minat dunya saking dunya. Lam yajid ora oleh sapa man arfal jannati ing ambune surga yaumal kiamati ing dina kiamat. Yakni rihaha apa rihaha ambune ha al jannah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Jadi hadis ini hadis kedua sebelum terakhir juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau, ada yang masih ingat nama lengkapnya beliau? Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dawsi. Nah, gitu. Sebelumnya beliau itu namanya Abdus Syams. Ya. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syamsi. Setelah masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengganti namanya. Nah, gitu. Ya. Diganti Abdurrahman. Karena sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, itu menunjukkan satu kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang kedua ini dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari satu ilmu dan dia tidak mempelajari itu kecuali hanya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ya. Jadi mereka ini orang-orang yang belajar hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan mana tadi? Mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Akan tetapi ketika seseorang itu mempelajari satu ilmu karena hanya ingin liyusiba, untuk ingin mendapatkan sesuatu dari keindahan, kemewahan dari sisi dunia, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yajid arfal jannah. Orang tersebut tidak bakal mendapatkan bau wanginya surga. Maka dari itu di setiap kitab-kitab yang kita pelajari, bab yang pertama adalah apa? Niat. Karena setiap ibadah selain harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan syariat, yang kedua kudu ikhlas. Maka ibadah tersebut dikatakan diterima. Apapun bentuk ibadahnya. Yang pertama harus sesuai dengan aturannya. Salat ya harus sesuai dengan aturan dan tata cara salat. Lek zuhur ya petang rakaat, jangan sampai zuhur dadi 3 rakaat. Soale poso lemes dapat rukhsah. Agama ini mudah. Lek petang rakaat pegel wis gawe 3 rakaat wae. Ndak bisa. Aturannya enggak seperti itu. Petang rakaat ya petang rakaat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu niat. Niat ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk sesuatu yang lainnya itu adalah satu motivasi. Motivasi kita, obat pendongkrak agar kita tetap semangat. Lah niat awal inilah
yang nantinya bisa menjadi obat ketika di tengah jalan. Yang namanya perjalanan ilmu kan duwo, gini mboten. Yang di pondok sudah ada yang sampai 6 tahun, ya toh hampir 6 tahun, panjang sekali. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, sing jenenge belajar iku ya membutuhkan waktu sing dawa. Lah dengan jangka waktu yang panjang ini, kadang ono semangate, ya kadang ono malesi. Gini mboten. Enggak mungkin kemudian lewempeng terus ndak. Ya. Kadang semangatnya begitu luar biasa, membaca ini, mempelajari ini, tanya itu, tapi akan datang waktu di mana kemudian semangat itu turun. Maka bagaimana mengembalikan semangat ini agar seperti awal? Diingat-ingat lagi niatnya. Nah gitu. Selain karena Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus cari motivasi. Nah gitu. Maka dari itu kita harus tahu motivasi-motivasi dalam menuntut ilmu itu apa saja. Nah, hadis-hadis yang kemarin kita sudah baca, bahwasanya orang yang berilmu itu mempunyai keutamaan. Maka ketika sampai ingin menjadi orang yang lebih utama dengan jalan mencari ilmu, maka ketika semangat dalam mencari ilmu harus kembali lagi. Apa motivasi awal? Kalau saya malas-malas, nggak mungkin akan mendapatkan ilmu. Kalau saya nggak mendapatkan ilmu, saya nggak akan mendapatkan keutamaan. Maka ketika seseorang itu sadar dengan hal itu, kembali lagi semangatnya. Harusnya seperti itu. Nah, makanya sebagian, insya Allah bukan di sini ya, bukan di LGC, sebagian orang belajar motivasinya karena perempuan. Nah gitu. Lek ngaji putra putri semangat sampai ngaji putra putri. Semangat apa isin apa piye? Nah, itu salah satu motivasi yang keliru. Ya. Motivasi yang lain yang sampai baca kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa keutamaannya? Allah akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Ketika sampai punya motivasi tinggi, saya nggak mau dalanku engkau macet menuju surga. Maka caranya apa? Menuntut ilmu. Maka ketika di dalam perjalanan proses menuntut ilmu itu kemudian semangatnya turun, dieling-eling meneh. Nanti kalau enggak sukses dalam menuntut ilmu, akhirnya dalan tol menuju surga ini apa? Ono temboke, ono halangane, ono rintangane. Enggak semulus ketika orang itu benar-benar terus dalam jalan menuntut ilmu. Ya, paham ya? Paham napa mboten? Sebagaimana orang yang menghafalkan Al-Qur'an, bagaimana sampean di dalam bulan Ramadan ini membaca dan menghafal ya? Dan tetap semangat terus. Kadang wis oleh sak juz lemes maneh. Maka harus tahu motivasi-motivasi untuk menggerakkan semangat lagi. Maka perlu dengan ilmu. Hadis sampai hafalkan, hadis sampai baca, salah satunya setiap huruf itu punya apa? Punya kebaikan, gitu. Maka ketika seseorang itu sadar setiap hurufnya itu punya kebaikan, apalagi ketika kebaikan itu dilakukan di bulan Ramadan, di mana setiap amalan itu dilipat gandakan, maka seharusnya semangatnya nambah. Inilah pentingnya motivasi dan niat. Lah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti memberikan peringatan yang sangat keras. Jangan sampai kita dalam mempelajari ilmu kemudian keliru niati. Lek wis cuma karena untuk urusan dunia, apa biasanya? Kalau sampai menuntut ilmu, ben diceluk santri, ben diceluk ustad, ben dapat kesempatan naik mimbar, ya, satu kehormatan. Ini ben disanjung orang. Ini termasuk hal-hal yang sifatnya
dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti bener-bener. Ketika niatan itu hanya sedemikian itu, maka kata Rasulullah, lam yajid apa arfal jannah. Lek ambune tok wae kita nggak bakalan dapet, ya nggak mungkin bisa masuk kan gitu. Berarti orang tersebut ketika niatnya salah, bainahu wa bainal jannah masafah ba'idah jiddan. Ya. Jadi ketika orang itu belajar kemudian niatnya salah, maka dia di posisi timur mungkin seperti itu, surga di barat, nggak mungkin ketemu gitu. Padahal cita-cita terbesar kita semua yaitu apa? Melbusur surga. Kan gitu. Yang dimana kenikmatan yang ada di jannah itu apa? Tidak pernah terfikirkan oleh benak manusia. Coba. Kenikmatannya saja ma khotoro ala qalbi basyarin. Enggak pernah terlintas sedikit pun di dalam pikiran dan hati manusia. Kalau kita mungkin membayangkan nanti berbuka takjilnya gini, wah sudah membayangkan nikmat dan lezatnya. Itu masih bisa dibayangkan dan mungkin masih bisa diukur dengan angka. Oh nanti kalau takjilnya seperti ini nilainya segini. Kenikmatannya bisa diukur. Lah teng surga ma khotoro ala qalbi basyar. Enggak pernah sedikit pun. Karena apa? Pikiran dan hati manusia itu terbatas dalam memikirkan kenikmatan dan kelezatan jannah itu. Akan tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis diberikan apa? Tanda-tandanya, ciri-cirinya, bahwasanya di surga ada anharun min asalin musoffa. Ada yang namanya surga itu dari surga apa? Sungai dari madu, sungai dari susu, min khamrin ladzatil lisyaribin. Kalau di dunia kita minum khamr itu kemudian memabukkan, melalaikan kita dari mengingat Allah, ada nanti di surga yang namanya sungai itu dari khamr tetapi ladzatal lisyaribin. Wong ngombe itu merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Nah, ini gambaran-gambarannya. Akan tetapi hakikatnya seperti apa? Hati dan pikiran manusia terbatas, tidak mampu memikirkan kenikmatan tersebut. Wala ainun ra'at, dan kemewahan dan kenikmatannya itu mata ini tidak pernah melihatnya. Coba. Kalau sampean pernah lihat artis yang paling ayu, sopo artis yang paling ayu? Sopo pal? WPW sopo sing paling ayu? Siapa itu namanya? Ojo pura-pura karo to. Iya to. Sopo Bil Hak. Sebutlah siji ngono wae, ya to. Sampai bisa membayangkan kecantikannya. Sampai bisa membayangkan apa nih? Ojo dibayangno ya, poso nanti batal nanti, ya to. Bayangnya liane baik. Bayang nih wisata ke mana? Dupak. Iya tuh. Bayangkan sampean apa iku jenenge munggah gunung. Nah, munggah gunung apa sing biasanya sing paling menantang itu apa? Everest. Ya tuh. Kenikmatannya mungkin masih bisa terlihat oleh manusia. Masih bisa dibayangkan. Tetapi kalau keindahan, kenikmatan yang ada di surga, mala ainun ra'at. Ini mata di dunia ini tidak pernah sedikit pun pernah melihat. Wala udhunun sami'at. Dan juga telinga ini tidak pernah mendengar sedikit pun terkait hakikat kenikmatan yang ada di dalam surga. Lah sedemikian besarnya itu, sebegitu agungnya kemuliaan kemewahan yang ada di dalam surga, ambune tok wae mboten angsal. Siapa itu?
orang yang belajar ketika belajar niatnya salah. Loh Ustadz, terus bagaimana ketika saya masuk pondok itu dipaksa sama orang tua? Diganti mulai sekarang niatnya. Loh Ustadz, dulu saya mau masuk pondok belajar itu karena niat ini. Dan segera dirubah. Sebelum apa? Sebelum mati ya toh. Lek wis mati terus apa sing ngubah niate? Nah gitu. Lah sekarang sudah tahu bahwasanya niatan-niatan itu keliru, niatan-niatan itu salah. Segera diperbaiki. Karena para ulama menjelaskan ada juga yang membutuhkan yang namanya tajdidun niyah. Memperbarui niat ulang. Ketika semangatnya kemudian turun dalam thalabul ilmi atau dalam urusan ibadah yang lainnya, maka harus tajdidun niat. Niatnya diperbaiki lagi, diperbarui. Sing tadinya setengah-setengah nyantri, maka harus diperbaiki. Nah gitu. Contoh kalau sampean sholat takbir wis insyaallah krana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai tidak tahu pada waktu itu ada agenda si putri santri putri datang ke masjid. Tibane sampai krungu gledek rombongan cewek-cewek odong. Kemudian sampai berubah niatnya. Diapik-apik nih salate, rukuke ditemen-temenno, sujude ditemen-temenno ben ketok temenan lek didelok santriwati. Kemudian sadar lagi, perbaiki lagi sholatnya, perbaiki lagi niatnya, maaf. Ketika sholat itu belum selesai. Lah proses thalabul ilmi ini kan pewanjang. Minal mahdi ilal lahdi. Enggak ono sing jenenge finish dalam thalabul ilmi kecuali kita semua sudah masuk nek kuburan. Maka lek wis mlebu nek kuburan ya wis selesai kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Maka selama itu butuh yang namanya memperbarui niat ben tidak keliru. Yang kekeliruan ini akhirnya fatal. Lek wis keliru fatal kan nggak mungkin mati kemudian jaluk balik urip nak dunya untuk memperbaiki amalan. Nggih napa mboten? Halo. Ono awong mati kemudian kate dihisab minta kesempatan untuk dihidupkan lagi untuk memperbaiki amalan-amalannya yang dilakukan selama di dunia waktu itu keliru. Wes ndak bisa. Maka dari itu pentingnya kita thalabul ilmi. Ben ngertos, ben paham agar jangan sampai terjerumus dalam kesalahan kan gitu. Lanjut. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu itu halus ya midangen kudu krungu ya midangen sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha satemene Allah iku la yaqbidu orang genggem sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan ing sekali cabutan. Jadi yakbid di sini itu genggam, tetapi maksudnya adalah apa? Mencabut. Ya. Allah itu tidak mencabut satu ilmu itu sekali cabutan kemudian seluruhnya tidak akan mendapatkan atau tidak mempunyai ilmu, tidak. Tetapi apa? Yantazi'uhu nyabut sapa Allahu ing ilmu minan nasi saking menungso.
walakin akan tetapine yakbidu genggam sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan mafatake pira-pira ulama hatta sehingga idza lam yubqi nalikane ora sisa aliman ing wong alim ittakhadha dadekake annasu sapa menungso ruusan ing pira-pira sirah pira-pira wong juhalan ing apa kang juhalan kang apa bahasa halus apa masuk kang goblok kang bodoh fasu ilu moko ditakoni sapa ru'asan juhalan fa'aftau mongko wae fatwa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu mongko sesat wa adallu lan nyesatake muttafaqun alaih. Jadi hadis terakhir ini di dalam kitab Babu Fadlil Ilmi pada bab keutamaan ilmu Imam siapa? Pengarangnya Riyadhus Shalihin siapa? Imam An-Nawawi menutup bab ini dengan hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan salah satu tanda akhir zaman ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu kemudian satu kali cabutan dari manusia ndak, akan tetapi Allah mewafatkan para ulama satu demi satu. Fulan meninggal, tahun berikutnya ada seorang ulama yang meninggal, kemudian meninggal, sampai akhirnya tidak ada sedikit pun orang yang paham terkait agama ini. Maka apa yang terjadi? Ya iki salah satu tanda akhir zaman. Maka dari itu sampean kita semua jangan menjadi panitia percepatan hari kiamat. Bagaimana bisa kita dikatakan menjadi panitia percepatan hari kiamat? Lek kita nggak mau belajar, gini mboten. Lek kita nggak mau belajar berarti salah satu tanda bahwasanya orang berilmu itu berkurang. Lalu kemudian semuanya semangat mempelajari ilmu, ngaji terus. Nah, insya Allah tanda-tanda kiamat masih ada. Soalnya jek wake wong-wong hebat kayak sampean-sampean di sini. Masih banyak santri-santri yang setiap harinya duduk ngaji, yang setiap harinya maca Quran, yang setiap harinya maca hadis, yang setiap harinya dibacakan Al-Quran dan dibacakan hadis. Ini kan semua proses untuk menjadi orang yang paham agama. Lalu kemudian kita males, kemudian dikongkon ngaji, apa itu jenis? Gak ono, wae ilang wae. Maka bisa dikatakan termasuk panitia percepatan hari kiamat dan gitu ya. Sampai ngerinya, sampai begitu rusaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hari akhir itu sampai seperti ini. Sampai gak ono wong sing paham agama sedikit pun, gak ketemu. Nek desa iki gak ono wong alim, nek kono gak ono wong alim, nek kene gak ono wong alim. Akhirnya apa? Orang-orang mengambil wis pokoke ketok alim, mbumek goro-goro pecian,
Akhirnya mereka minta fatwa kepada orang-orang tersebut. Padahal orang-orang tersebut tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Hasilnya apa? Fadollu wa adollu. Ini potongan hadis terakhir. Yang memberikan fatwa sesat, yang minta fatwa juga tersesat. Coba kira-kira kalau kita melakukan satu perjalanan menuju satu daerah, kemudian tersesat, dan pada waktu itu mungkin perbekalan kita terbatas, apapun terbatas. Kira-kira nelongso, sengsoro, apa mudah? Kan nggak mungkin mudah. Lah kalau kita sudah tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya monggo kita sama-sama memikirkan gimana kalau kita tersesat di dalam agama. Kita mau mendekatkan diri kepada Allah, dalane keliru. Gambarannya harusnya kita sholat ngadep kiblat, ternyata kita membelakangi kiblat. Karena apa? Karena yang ngasih tahu arah kiblat itu pun nggak tahu arah kiblat di mana, coba. Seakan-akan dia sudah pakai pakaian ahli ilmu, kemudian ditanya, oh arah kiblat itu ke sana. Atau malah memberikan satu fatwa, pokoknya sholat itu niate krono Allah. Mbuh sampean ngadep ngalor, mbuh ngadep ngidul, mbuh ngadep ngetan, mbuh jungkir balik, ngadep dukun, ngadep nisa, gak masalah, coba. Padahal yang namanya sholat, sampai merasakan insya Allah setiap kali sholat kan pasti ada tenaga yang keluar, gini apa betul? Lah kalau itu sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian bertahun-tahun ternyata sholat kita keliru karena satu fatwa orang yang bodoh, coba lelah kita sia-sia enggak? Sia-sia, gini apa betul? Ternyata kepayahan kita yang sudah kita lakukan itu ternyata gak oleh hasilnya belas. Karena apa? Karena satu fatwa orang yang tidak punya ilmu. Coba. Bahayanya ketika orang yang tidak punya ilmu itu kemudian berfatwa. Kita mau menuju Jakarta, kemudian ditunjukkan satu orang yang orang ini ternyata tidak tahu arah kemana Jakarta itu. Sampai diarahkan ke arah Banyuwangi sana. 1-2 hari perjalanan, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan, gak nyampe-nyampe yang namanya Jakarta. Karena apa? Karena salah arah. Kenapa salah arah? Karena ada orang yang memberikan petunjuk tanpa ilmu. Nelongso ndak? Berhari-hari sampai bersusah payah, berlelah-lelah untuk menuju Jakarta ternyata keliru, nggak nyampe gitu loh. Mau berapapun umur sampean habiskan di dunia ini, ketika petunjuk yang sampean ambil itu keliru, ya gak bakalan bisa sampai pada tujuan. Maka dari itu, meskipun ini adalah satu rambu-rambu agar kita jangan sampai gampang memberikan satu petunjuk yang petunjuk itu ternyata kita tidak tahu. Akan tetapi terus dengan keterbatasan kita terus menambah ilmu. Kalaupun ada orang yang tanya, ya kita harus kasih tahu sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kalaupun nggak tahu, ya bilang qala la adri. Para ulama sudah mengajarkan yang sedemikian itu. Para ahli ilmu sudah mempunyai banyak kitab berjilid-jilid, tetapi ketika ditanya satu permasalahan yang mereka tidak tahu, ya mereka bilang, saya tidak tahu. Akan tetapi kalau kita punya ilmu, kita tahu petunjuk itu, kemudian ada orang tanya, kemudian kita tidak memberikan jawaban tersebut, maka sebagaimana hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Apa itu? Uljima yaumal qiyamati bil jamin. Maka sekali lagi jangan sampai kemudian kita menjadi panitia percepatan hari
hari kiamat. Dengan apa? Dengan malas-malasan belajar, dengan nggak mau menambah ilmu, dengan nggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Karena ketika seseorang itu wis lulus dari pondok, bayangan orang itu, santri, bendinane ngaji, bendinane belajar agama. Maka ketika lulus, masyarakat itu membayangkan, santri itu tahu ini, faham itu, bisa ini, bisa itu terkait agama. Maka dari itu jangan sampai kita semuanya merubah paradigma masyarakat seperti itu. Ketika masyarakat memahami yang namanya santri ketika lulus itu faham agama, maka kita harus berusaha menjadi orang yang faham agama. Jangan sampai kemudian kita merusak citra santri. Ternyata lulusan pondok itu mek ngene tok. Ternyata santri mari mondok 6 tahun, 3 tahun mek ngene tok. Jangan sampai. Ya. Semuanya itu kembali kepada kita semuanya. Ya. Ikhtiar, kemudian libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Yaitu apa? Berdoa. Ojo bosan-bosan donga. Jangan bosan-bosan berdoa. Coba Nabi Zakaria itu loh. Ya toh. Nabi Zakaria itu enggak bosan-bosan donga. Padahal beliau sudah tua, istrinya sudah juga tua, tetapi beliau masih berdoa agar mendapatkan keturunan. Kan seakan-akan dungoe nggak ada manfaatnya gitu. Karena apa? Karena mungkin secara ilmu kedokteran orang yang tua itu nggak mungkin kemudian hamil. Akan tetapi beliau masih memanjatkan doanya. Coba nanti dilihat di dalam surat Maryam. Ya, pun itu saja. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi mulai dari awal sampai akhir. Kalau ada salah kata atau salah dalam mengartikan atau salah dalam menjelaskan, mari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Moga kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.